Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun sekarang lagi musim wabah corona, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kali ini Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara rangkaian seri dan paralel ya. Nah, nanti prosedurnya seperti ini. Kamu nanti mendapat satu paket ya. Satu paket ada yang seri, ada juga yang paralel. Ini yang seri, ini yang paralel. Nah, tidak dua-duanya kamu dapat. Hanya tergantung nanti kamu dapatnya yang mana ya. Kemudian setelah itu, setelah mendapat papan, kalian akan mendapat ini alat-alat yang harus dirangkai oleh kalian. Ini Ibu akan keluarkan satu-satu ya supaya kamu paham mana itu alat-alat listrik yang akan digunakan nanti ya. Nah, ini nanti kamu akan mendapat lampu. Di dalam botol ini sengaja Ibu masukkan ke sini karena takut pecah. Di dalam botol ini ada 2 lampu, kemudian ini ada juga 2 fitting ya. Fitting ini sama dengan dudukan lampu ya. Ini mendapat 2, kemudian lampunya 2, kemudian apalagi ada ini yang namanya kabel ya. Kemudian ada 2 buah batu baterai. Kemudian ada isolatif, ini sengaja diliritkan ke sini karena Ibu belinya yang besar. Jadi kalian mendapatnya satu paket ini ya. Kemudian ini ada yang namanya tempat baterai. Ini namanya saklar. Ya, saklar adalah alat untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Nah, sekarang bagaimana cara merangkaikannya ya? Yang pertama-tama siapkan gunting, kemudian ini kabel ini kita buka. Nah, ini ada yang merah, ada yang hitam. Kamu jangan pakai dua-duanya. Kenapa ini ditempelkan? Ini supaya cadangan kalau kamu nanti kekurangan ini bisa digunakan ya. Kita buka, kita tarik ya. Nah, ini kabelnya ditarik, dibagi 2. Kemudian kamu gunting ujungnya, tapi guntingnya jangan diputuskan ya. Guntingnya cukup begini aja tuh. Nah, di dalam kabel ini ada tembaga. Nah, tembaga ini kita lilit-lilit supaya bisa masuk ke dalam fittingnya, ya. Nah, ini buat seperti ujungnya tidak bercabang supaya bisa masuk ke dalam fitting. Ini dimasukkan seperti ini. Nah, kemudian kita lilit, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, kemudian kita paskan. Kita cocokkan ini sampai mana? Nah, ini kita di sini, kemudian kita ukur yang sebelah sini. Nah, kira-kira segini, kita buang lagi. Jadi untuk rangkaian seri dan untuk rangkaian seri seperti ini dulu ya. Nah, dibuang lagi juga ujungnya. Kita tarik pelan-pelan jangan sampai putus ya, karena kita akan gunakan tembaga ini. Kita lilit-lilit, kita sambungkan ke fitting berikutnya. Nah, seperti ini ya anak-anak. Tuh, diputer. Diputer. Kemudian mulai kita rangkai ya. Kita rangkai lagi. Nah, ini kalau bercabang ini nggak bisa masuk. Jadi kita buatkan dililit sampai satu ikatan ya, supaya bisa masuk ke dalam fitting ini. Nah, setelah masuk kita putar lagi. Nah, ini adalah dengan cara seri ya. Dengan cara seri seperti ini, bagaimana dengan paralel? Paralel juga sama ya. Kalau seri kita masukkannya seperti ini tinggal dimasukkan ke sini, ke sini. Nah, kemudian ini kita pasang lampu di atasnya. Nah, Ibu contohin ya bagaimana cara memasang lampunya. Nah, seperti ini kita keluarkan lampunya. Nah, kita keluarkan lampunya, kita pasang dari atas. Ini yang seri. Nah, buat seperti ini. Nah, tuh. Ya. Yang satunya lagi bagaimana? Seperti ke sini. Nah, kita pasangkan lagi satu lampunya lagi. Seperti ini ya. Mudah ya anak-anak, ini cara ininya. Karena kalian juga kan sudah latihan kalau tidak salah di semester 1 ya.
Nah, ini adalah untuk yang seri, lampu seri seperti ini. Kita sudah sampai sini ya anak-anak ya, merangkai sampai sini. Kita akan lanjutkan bagaimana menghubungkan ke saklar dan ke baterai ya. Sama seperti tadi ya, kita buang ujungnya. Nah, tuh, jangan sampai putus ya. Kita buangnya pelan-pelan, kalau putus nanti nggak bisa diinin lagi. Nah, kita tarik pelan-pelan. Ini memang perlu ketelitian untuk menggunting kabel ini ya. Nah, setelah seperti ini, nah, kita arahkan kemana? Ke yang satunya lagi tadi. Berarti ini dicopot dulu aja ya. Ini dicopot dulu supaya bisa dimasukkan. Nah, yang ini kita copot. Sama seperti tadi, dililitkan, dimasukkan ke sini. Nah, jangan berserabut karena tidak bisa masuk kalau berserabut. Ini harus seperti satu tali ya, tidak berserabut. Kita masukkan lagi. Nah, kita lilit lagi sampai sini. Nah, dililit. Ini sampai sini, kemudian kita akan rangkai kemana ini? Ini akan ke baterai ya. Nah, ini baterai ini kita masukkannya dari depan. Kita akan ketemu dengan ujung baterai. Nah, satu ini akan ketemu ke saklar, satu akan ketemu ke sini, ya. Nah, kita coba lagi. Nah, sampai mana? Nah, sampai sini kita buang lagi. Nah, setelah diukur baru ya. Jangan kamu sekali-kali memotong dulu, jangan diukur dulu. Nah, setelah ini dibuang ujungnya, kita sambungkan antara yang baterai dengan yang, nah ini kurang ini. Ini kita buang pelan-pelan. Nah, antara tembaga yang baterai dengan yang kabel ini kita satukan. Nah, ini supaya nanti tidak jadi ini akan menyengat kamu karena ini kan alirannya aliran listrik ya. Kita boleh tutup dengan isolatifnya ya. Kita keluarkan isolatifnya ini. Kita tutup supaya apa? Supaya aman. Aliran listriknya tidak terkena ke tangan kamu ya. Nah, atau biarkan dulu ini nanti aja ya untuk isolatif. Nah, sekarang yang mana lagi yang harus kita gabungkan? Sekarang dari lampu ini akan menuju ke saklar. Nah, kita buang. Nah, sama seperti tadi dibuang. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kita buka lagi ya supaya ini bisa diangkat. Kemudian kita sambungkan ke sini. Nah, seperti ini. Kita lilit lagi. Sudah. Nah, ini nanti seperti ini posisinya. Nah, sekarang dari sini kita akan masukkan ke dalam saklar. Nah, posisinya dulu diukur-ukur dulu ya supaya kelihatan rapi. Ini ke sini. Nah, lebihkan 1 cm. Sama, dibuang ujungnya. Nah, penting untuk kamu ketahui, ini tembaga ini tidak boleh masuk kedua-duanya ya, harus salah satu. Karena di sini ada 2, harus salah satu, nggak boleh tembus ke sini, tidak boleh tembus. Nah, ini tidak boleh tembus ke sini. Kita ambil ke tengah-tengahnya ya. Seperti ini. Nah, kemudian yang ini sambungannya dari mana? Dari baterai ini. Kita sambung ke yang satunya lagi ya. Nah, yang ini nyambung ke sini. Ini karena letaknya kejauhan ya, kita sambung nggak apa-apa.
ya, disambung lagi. Kalau tidak sampai sambung aja nggak masalah ya. Tapi hati-hati cara membuangnya, karena ini yang dari baterai itu kecil sekali ya kabelnya, kamu harus hati-hati. Oh, sama aja nih, dibuang lagi sedikit lagi. Nah, perlu kehati-hatian ya kalau yang ini ya, karena memang ini serabutnya kecil sekali. Kamu kalau memotong harus pelan-pelan. Nah, kita sambungkan dengan yang ini. Kita sambungkan lagi, karena memang dari kabel tidak cukup ya. Nah, kita sambungkan lagi. Ingat kalau sambungan harus dililit nanti dengan isolatifnya ya, karena kalau tidak dililit ini bisa mengenai tangan kamu. Nah, sudah, ini kita coba ukur ke sini sejauh mana. Nah, kira-kira segini kita buang. Kita buang ininya. Nah, pelan-pelan lagi ya nak ya. Tuh, ketemu serabutannya, kita masukkan ke yang sebelah sini. Awas jangan sampai ke nembus lagi ya. Ini kan yang satu dari lampu, yang satu dari baterai ya, jangan sampai tembus. Ini nggak boleh berserabut, kalau berserabut nggak bisa masuk ya. Nah, ini ke sini. Nah, ketemu kan? Kita lilit. Wah, ini copot lagi. Kita nggak masalah ya. Kita sambungkan lagi. Nah, kita sambungkan lagi. Nah, sekarang sudah selesai. Kita akan coba ya, bagaimana lampu ini menyala atau tidak. Kita coba yang depan dulu. Ini. Kita masukkan. Kita masukkan, udah. Nah, satu lagi. Kita masukkan lagi. Nah, seperti ini. Supaya baterainya diam, kita kunci dulu ya. Kita masukkan baterainya dulu. Nah, awas jangan ketuker positif dan negatifnya. Nah, kita pasang dulu supaya diem. Kemudian yang ini kita masukkan juga baterainya. Nah, baterai sudah. Supaya kedudukannya diam, kita pakai isolatif lagi ya, supaya diam. Kita kunci supaya nggak kemana-mana itu baterainya ya. Nah, kita keluarkan seperti ini. Kita gunting ya. Nah, ini supaya diam kita. Nah, ini posisinya jadi diam, tidak bergerak. Nah, satu lagi. Nah, kalau yang ini untuk masalah kerapihannya Ibu serahkan kepada kalian. Kalau kamu ingin nilainya bagus, kerja dengan rapi ya. Nah, yang ini ditutup, dikunci supaya tidak bergerak kemana-mana nih. Tuh, seperti ini ya. Nah, baterainya sudah diam. Kita akan kembali lagi ke sini. Nah, ini masih ada yang belum diam nih. Kita kunci juga supaya tidak bergerak kemana-mana. Nah, kita putar-putar lagi sambungan antara baterai dan saklarnya. Begini, kita diamkan dulu ya supaya tidak bergerak.
Sambungannya kita lilit dengan kabel supaya tidak mengenai tangan kalian ya, yang rapi ya kerjanya ya. Nah, sambungannya kita tutup. Nah, kalau yang ini karena tidak sampai ke sini ya, kalau yang sampai nggak usah diputus dibikin dua seperti ini, enggak. Ini karena tidak sampai boleh disambung. Nah, yang ini kita tutup juga. Sambungan yang ini ya, karena ada setiap sambungan boleh ditutup ya. Kalau tidak sambungan nggak usah ditutup. Ini untuk menghindari supaya kamu tidak tersengat aliran listrik. Nah, ini sudah kita kunci lagi supaya diem ya. Nah, ini kita coba buat supaya diam, nggak bergerak kemana-mana. Ini juga kita kunci lagi. Nah, seperti ini kita kunci lagi. Nah, ini copot lagi. Nah, begini. Nah, penuh ketelitian ya anak-anak ya. Nah, ini supaya diam kita buat seperti ini ya. Anak-anak, kita sudah selesai tadi merangkai ini, kita coba dulu ya. Nah, seperti ini, nanti ini tinggal dirapihkan aja ya oleh kalian ya. Nah, kita coba ini untuk rangkaian seri. Nah, nyala ya anak-anak ya. Nah, bagaimana dengan rangkaian paralel? Sama saja, rangkaian paralel juga seperti ini ya. Nah, untuk rangkaian paralel, Ibu akan jelaskan ya. Prosesnya sama seperti tadi. Setiap akan memasukkan ke fitting, maka dia akan dibuang dulu ya. Nah, bagaimana dengan rangkaian paralel? Nah, rangkaian paralel seperti ini. Nah, prosesnya bagaimana? Ini fitting atas dan fitting bawah disambungkan ya. Kalau tadi ke samping, kalau ini ke bawah. Yang atas ini digabung dengan yang fitting bawah. Ibu buka aja ya supaya kalian paham ya. Nah, tuh seperti ini ya. Yang atas ini di fitting atas disambung ke sini, yang sebelah kiri ke kiri, kanan ke kanan, akan membentuk seperti ini. Nah, yang dari sini digabungkan lagi satu ke saklar ya. Yang satu ke saklar, yang satu ke baterai. Kalau misalnya baterainya cukup, kalau misalnya ini tidak nyambung, ini disambung saja. Kalau tidak sampai ke sini, ini pasti disambung ya. Dari sini ke sini disambung. Nah, dari sini ini karena cukup dari baterai, kabelnya, ini bisa langsung. Tapi kalau dari sini dari baterai tidak cukup, sama seperti tadi yang seri, boleh disambung lagi dari sini ya. Nah, untuk kerapihan, maka ini ditutup supaya rapih ya. Nah, seperti ini. Ini untuk yang paralel. Kemudian ini untuk yang paralel ya, tuh supaya rapi. Ini sambungannya dari kabel baterai dengan kabel lampu ya anak-anak. Contoh yang paralel, jadi nyala lampunya lebih terang ya. Ini yang seri, nyala lampunya redup, berbeda dengan rangkaian paralel. Nah, di rumah-rumah menggunakan rangkaian paralel. Kenapa di rumah-rumah menggunakan rangkaian paralel? Karena kelebihan dari rangkaian paralel, kalau satu lampu mati, lampu yang lain tetap menyala. Tapi kalau kamu menggunakan rangkaian seri, satu lampu mati, lampu yang lain tidak bisa menyala ya. Itulah anak-anak tentang praktek IPA. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik dan bisa merangkai lebih bagus dari Ibu ya. Ibu yakin kalian lebih pintar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.